Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusirlah. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang cari selamat. Shalom. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan sudah memelihara kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Dan saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan kiranya mengurapi kami dan memberikan pengertian bagi kami supaya mengerti pelajaran ini, menolong kami lebih dekat kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang berjudul Gereja sebagai Mempelai Wanita Kristus, bagian pertama. Bandingkan Efesus 5 ayat 25 sampai 27, 29 dengan kisah Yehezkiel 16 ayat 1 sampai 14. Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dan 29 katakan, ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Yehezkiel 16 ayat 1 sampai 14, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau,
menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutera. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutera dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan. Unsur-unsur apakah dari kisah itu yang Paulus gambarkan dalam sketsanya? Ketika Paulus dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dan 29 membentuk kiasan mengenai pernikahan bagi gereja dan hubungannya dengan Kristus. Ia secara kreatif mengacu pada adat istiadat dan peran pernikahan kuno. Dalam hubungannya dengan gereja sebagai mempelai wanita, Kristus adalah mempelai laki-laki ilahi yang mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Tertulis dalam Efesus 5 ayat 25. Kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah pekerjaan hati bagi Yesus. Dia mengasihi kita, memberikan dirinya sebagai mahar. Dalam konteks pengaturan pernikahan kuno, mempelai laki-laki akan membeli pengantin wanita dengan mahar. Biasanya sejumlah besar uang dan barang berharga begitu besar sehingga ekonomi desa kuno bergantung pada adat istiadat. Kristus membayar harga tertinggi bagi gereja sebagai mempelai perempuannya karena dia menyerahkan dirinya baginya. Tertulis dalam Efesus 5 ayat 25. Dalam inkarnasi dan di kayu salib, dia memberikan dirinya sebagai mahar. Memandikan mempelai wanitanya. Persiapan pengantin wanita adalah bagian penting dari perayaan pernikahan kuno. Seperti juga pada zaman sekarang, pengiring pengantin dan kerabat wanita dari pengantin wanita mempersiapkannya untuk upacara tersebut. Paulus bagaimanapun membayangkan mempelai laki-laki ilahi mempersiapkan mempelai wanitanya untuk pernikahan. Dialah yang menguduskan dan menyucikannya dengan membasuh air. Tertulis dalam Efesus 5 ayat 26, suatu rujukan yang mungkin untuk baptisan.
mengucapkan firman perjanjian. Pembersihan ini dilakukan dengan firman Efesus 5 ayat 26. Merujuk pada perkataan janji bahwa mempelai laki-laki ilahi berbicara kepada mempelai perempuannya. Mungkin dalam konteks upacara pertunangan. Itu boleh dibandingkan Efesus 1 ayat 3 sampai 14 dan Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Mencatat janji-janji Allah kepada orang percaya pada saat pertobatan mereka. Pertunangan adalah versi kuno dari pertunangan modern, tetapi merupakan serangkaian perundingan yang jauh lebih serius, yang mencakup perjanjian tertulis tentang harga pengantin wanita atau dari suami. Dan mas kawin yaitu aset yang akan dibawa pengantin wanita ke pernikahan dari keluarganya. Mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Ketika mempelai wanita akhirnya dipersembahkan kepada mempelai prianya. Dia sangat cantik, tampil dalam kemegahan yang sempurna. Tercatat dalam Efesus 5 ayat 27. Kristus tidak hanya memandikan mempelai wanita, dia mempersiapkan dan menghiasinya juga. Bagaimanakah ayat-ayat ini membantu kita memahami cara Kristus merasakan tentang kita? Mengapa kita harus menanggapi ini begitu menghibur? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tuhan telah memberikan kami keadaan kami sebenarnya yang sudah terbuang. Tetapi Engkau mengangkat kami. Engkau membawa kami dan membersihkan kami, menyucikan kami. Untuk kami dilayakkan. Boleh dipersatukan dengan Engkau. Sebagaimana dilambangkan jemaat dan Kristus. Sebagaimana pengantin wanita dengan pengantin pria. Itu untuk dipersatukan supaya boleh berjalan bersama. Boleh menikmati kebersamaan mereka. Dan bahkan kami, umat-Mu yang Engkau tebus, boleh bersama dengan Engkau nantinya di dalam kerajaan yang kekal itu, di dalam kerajaan sorga. Tuntunlah kami boleh setia kepadamu. Biarlah kami mau menuruti akan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.